Selamat siang para investor dan penonton yang menyaksikan acara ini. Sudah lama kita tidak bertemu dalam format seperti ini. Namun saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbagi kabar tentang apa yang sedang terjadi dan bagaimana perkembangan di sini. Di belakang saya Anda bisa melihat gardu distribusi 10 kV. Baru-baru ini semua yang ada di ruangan ini sudah dikerjakan dengan cukup baik. Meskipun ada beberapa catatan kecil, ini merupakan tonggak penting karena kami harus menyerahkan ini kepada pengawas teknis untuk mendapatkan sertifikat kelayakan operasional. Setelah semua pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor selesai, kami memanggil pengawas teknis. Mereka datang dan seperti biasa memberikan beberapa catatan karena jarang sekali sesuatu diterima tanpa catatan dari pertama kali. Namun, langkah penting sudah diambil. Catatan sudah diberikan dan semuanya sudah diperbaiki. Wah, sudah selesai ya. Sekarang kita tidak bisa masuk lagi ya. Ayo ke sini. Oh, sudah tertutup ya. Biar pintunya tidak terbuka lagi. Ayo masuk ke sini. Lihat, saat ini tim dari kontraktor sedang bekerja di sini. Bagaimana hasil pekerjaannya? Semuanya rapi, jalur kabel tertutup dengan baik. Sistem pemutus arus tegangan tinggi sudah diberi label, lemari sudah diberi label, grounding sudah dilakukan, dan semua lemari sudah ditandai sesuai dengan buku kabel. Setiap kabel sudah diberi label, penerangan dan sistem peringatan sudah terpasang. Hampir semuanya sudah selesai. Ventilasi juga sudah terpasang. Semuanya bersih dan rapi. Yang terakhir yang perlu dilakukan adalah mengecat panel dasar untuk sentuhan akhir. Meskipun ini tidak wajib, hal ini tetap perlu dilakukan karena di sini akan ada orang yang bekerja. Ketika seseorang masuk ke ruangan yang rapi, mereka akan lebih menjaga tata krama dan merawat tempat tersebut. Ini menekankan pentingnya perilaku yang baik dan pemeliharaan. Karena kita selalu bisa berkata, bagaimana kondisi yang kamu terima, begitu pula kondisi yang harus kamu serahkan kembali. Jadi begitulah keteraturan di sini. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, kami diminta untuk memasang teralis di jendela dan sudah kami pasangkannya. Lalu catatan kedua adalah tentang pemasangan gagang pada lembaran penutup. Biasanya menggunakan braket logam yang berkarat yang tidak terlalu estetis. Kami memilih untuk memasang gagang yang lebih baik. Selain itu kami juga menambahkan pemanas karena di sini tidak boleh ada air. Dan tampaknya semua sudah berfungsi dengan baik, semuanya terhubung. Oleh karena itu, kami siap untuk menghadapi inspeksi teknis dengan RU10 kami. Selain RU10, ada lagi yang harus kami serahkan untuk mendapatkan izin penggunaan. Iya, kami juga harus menyerahkan dokumentasi terkait stasiun transformator. Mari kita masuk dan lihat apa yang ada di sini. Perhatikanlah, semuanya dilakukan dengan rapi dan semuanya bersih. Tahan Alexander, tolong pastikan cahayanya cukup. Semuanya terlihat bersih. Nah, saya tidak akan membuka pintunya. Lampu sudah terpasang, ventilasi juga sudah selesai, dan output kabel juga sudah disiapkan. Di bawah transformator kami telah menempatkan sepatu untuk mencegah pergerakan saat terjadi getaran. Oh ya, kami mendapat catatan tentang sepatu itu juga, tetapi kami meningkatkan jumlahnya. Jadi semuanya sudah siap.
Satu-satunya yang belum rampung adalah perusahaan yang kami putuskan kerjasamanya. Karena mereka memasang pintu-pintu di sini yang seharusnya berbeda. Pintu-pintu tersebut tidak tahan api sehingga kami harus menggantinya dengan yang sesuai. Ini adalah alasan objektif mengapa kami memutuskan hubungan dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kami perlu mengganti keempat pintu tersebut dengan yang tahan api. Jadi pada dasarnya kami seharusnya mendapatkannya dalam waktu dekat. Perusahaan akan datang untuk menggantinya, memasang yang baru. Namun yang menggantinya bukan lagi perusahaan yang sebelumnya memasang pintu-pintu ini. Ketika saya meminta mereka untuk menunjukkan sertifikat, meskipun mereka mencoba meyakinkan saya sebaliknya, mereka tidak bisa. Mereka tidak dapat menunjukkan sertifikat dan akhirnya kami harus menghubungi pabrik tempat pintu itu dibuat yang mengkonfirmasi bahwa mereka tidak memproduksi pintu tahan api. Sekarang sampai pada titik di mana setelah menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan, kami mulai memperhatikan detail-detail kecil ini. Beberapa orang yang sudah tidak ada mungkin pernah mengatakan bahwa itu hanya hal-hal kecil. Tetapi saya selalu berpikir bahwa detail-detail kecil seperti itu bisa jadi sangat penting. Itulah mengapa kami terus memperhatikan, memperbaiki, dan memperhatikan lagi setiap detail. Kami ingin memastikan bahwa semua ini mencapai tingkat keunggulan yang maksimal. Setelah itu kami akan lanjut memeriksa area lainnya. Ini adalah volume pekerjaan yang sangat besar yang telah diselesaikan. Ini berhasil dilakukan karena anggaran dialokasikan untuk menginstalasi infrastruktur kabel hingga ke gardu distribusi. Lihatlah yang berwarna merah jambu di sana, dan untuk memasang distribusi dari sana ke transformator dan kemudian ke panel distribusi. Kami akan masuk ke sana nanti. Pembayaran terakhir saat dana tersedia, tepat pada saat cuaca memungkinkan kami untuk memulai pekerjaan yang sangat penting ini. Pekerjaan ini tidak dapat dilakukan pada waktu lain karena salju mencair dan cuaca buruk. Ini terkait dengan pekerjaan apa? Pekerjaan ini adalah untuk pembuatan dan pemasangan pembatas suara. Sekarang operator akan memutar kamera ke arah sini dan menunjukkannya. Di sini adalah area belakang kami. Anda dapat melihat bahwa proses penggecoran pondasi untuk pembatas suara sedang berlangsung. Pondasi ini cukup kokoh karena pembatas suara tersebut cukup tinggi. Itu akan dipasang di antara properti kami dan properti komunitas. Nah, jadi apa masalahnya di sana? Di atas properti kami ada pagar 3D yang dimiliki oleh Teknopolis yang harus dilepas. Namun untuk melepaskannya kami harus melepas semua sistem pengawasan video dan kabel rendah tegangan yang terpasang di atasnya. Semua ini harus disetujui, direncanakan secara rinci, dan merupakan pekerjaan tambahan yang cukup rumit secara administratif dan memerlukan biaya tambahan. Tetapi yang terpenting itu membutuhkan fokus keuangan yang besar. Dan apa hasilnya bagi kami? Mari kita dekati. Kita melihat bahwa sebagian dari tiang-tiang penyangga dan pondasinya sudah selesai dibuat. Kita membutuhkan 40 buah fondasi tersebut. Kemudian kami harus membawa peralatan di belakang tiang-tiang tersebut. Tiang-tiang ini akan dilepas ketika kabelnya dicabut dan menggali parit di sana.
Anda bisa melihat kedalaman yang diperlukan. Semua ini harus dibawa keluar. Dan sekali lagi, kami mungkin harus memasang fasilitas pencucian. Tentu saja kami akan berusaha untuk memastikan bahwa kendaraan yang keluar akan melewati area tersebut dengan aman menggunakan trotoar. Oleh karena itu, kami mungkin akan mulai menggali dari ujung sana dan membawa keluar masing-masing ke sana untuk memudahkan pergerakan. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan sangat tidak nyaman dilakukan. Lebih mudah jika dilakukan di ruang terbuka dan dalam kondisi lainnya, mungkin di awal konstruksi. Namun pada awal konstruksi, fokus utamanya adalah pada pekerjaan besar. Jadi pembangunan pembatas suara ini tidak mendapat perhatian yang cukup karena banyak yang ragu akan proyek ini dan dana yang tersedia juga terbatas. Saat itu mengalihkan dana ke proyek ini tidak akan efisien secara finansial. Tetapi sekarang ini menjadi keharusan. Mari kita lanjut. Nah, lihatlah di sini. Kami telah membentuk sebuah gudang. Mengapa begitu? Karena semua ruangan sedang dikosongkan dan sisa-sisa material yang masih akan kami gunakan sekarang disimpan di sini. Di depan kita ada sejumlah sekat pagar 3D dari Teknopolis yang sedang kami bongkar dan akan kami kembalikan. Ini adalah salah satu volume pekerjaan yang menarik yang hanya dapat kami lakukan jika ada dana yang cukup, yaitu sistem penyediaan udara atau pendinginan. Sekarang kami akan mendekati unit pendingin udara kering. Ayo. Mari kita mendekati unit pendingin udara kering bersama. Mari kita lihat. Ini cukup menggesankan. Lihatlah, ini adalah sejumlah besar jaringan pipa yang harus kami atur. Kami harus menyelesaikan semua perangkat ini. Lebih dari 390 sambungan las telah kami buat di sini. Semua sudah diperiksa dan dirakit. 4 unit pendingin udara kering sudah terpasang. Sekarang yang tersisa hanya memasang isolasi termal pada mereka dan tentu saja memasang pagar dan penutup. Dari satu sisi semuanya sudah selesai. Tetapi di sisi lain, hati-hati, ini adalah volume pekerjaan tambahan yang juga memerlukan pendanaan. Dari unit pendingin udara kering ini, pipa-pipa kita masuk ke dalam tanah. Sebuah proyek yang juga kita kerjakan bersama dengan mengalokasikan dana saat mengatur sistem teknik. Operator sedang menunjukkannya. Sudah terlihat bahwa pipa-pipa ini telah dilapisi dengan isolasi dan pelindung polietilena dan mereka masuk ke area di mana chiller dan kompresor berada. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam area ini. Halo. Mari kita lihat semuanya ini. Pipa-pipa kita mengalir ke sini. Sekarang kita bisa melihat cabang yang sepenuhnya terhubung ke kompresor dan chiller. Volume pekerjaan yang dilakukan di sini sangat besar dan sekarang Anda dapat melihat bahwa itu jauh lebih besar dari apa yang dilakukan di stasiun pemanas individu. Ini pasti jauh lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan di sana, di stasiun pemanas individu. Semua ini terjadi berkat alokasi dana yang cukup. Selamat siang, Anda bisa melihat penukar panas yang besar di sini. Anda bisa melihatnya ada 1, 2, 3, 4. Dan mari kita lanjut. Tetapi itu masih belum semuanya. Mari kita lihat.
Di sini ada kelompok pompa kecil, penukar panas, dan sistem distribusi pendinginan. Ini adalah pekerjaan besar yang masih harus kami selesaikan. Karena kami sedang dalam tahap penyelesaian otomatisasi, semua proses membutuhkan alokasi dana yang memadai di sini juga. Semua ini perlu diisolasi dan kami berharap dapat menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Di sini kita bisa melihat pipa-pipa yang keluar dan sekarang kita sedang melakukan koneksi, mengarahkan ke kipas dan penukar panas yang terpasang di lantai atas. Semua aliran sedang diarahkan ke sana dan proses koneksi sedang berlangsung. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Jika operator menunjukkan ke atas, Anda akan melihat betapa besar dan kompleksnya sistem teknis di atas kepala kita. Bahkan ada orang yang berjalan di sana. Itu sebenarnya sangat besar dalam skala. Saya pikir banyak dari kalian mungkin akan merasa ragu-ragu jika mengetahui seberapa besar volume pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang tidak perlu lagi meragukan karena semuanya sudah selesai. Ini sudah rampung dan kita bisa melihat seberapa besar proyek ini. Mari masuk ke dalam workshop. Saat kita melihat semua ini dan menilainya, jelaslah mengapa kami mengambil tantangan ini dan apa yang telah kami capai. Proyek ini sungguh serius. Nah, di sini ada stasiun pemurnian dan penyediaan air. Barang-barang sudah diatur rapi dan gudang, dan jika Anda melihat di rak-raknya, mungkin operator akan menunjukkannya. Anda akan melihat kotak-kotak yang berisi perlengkapan untuk produk-produk yang akan diproduksi, termasuk untuk peralatan perlindungan diri juga. Anda mungkin sudah melihat stasiun pemanas, Anda tahu apa itu, jadi mungkin itu tidak akan terlihat menarik lagi bagi Anda, saya kira. Mari kita beralih ke sisi lain sekarang. Saya akan menunjukkan sesuatu yang telah kami tekankan dengan usaha besar, yaitu manajemen lift. Hari ini sebuah peristiwa penting seharusnya terjadi. Saya ulangi, seharusnya. Kami berencana untuk menghubungkan manajemen lift internal kami dengan pusat pengendalian lift di Zelenograd, sehingga kami dapat terhubung ke dalam jaringan yang terintegrasi. Kontrak untuk pemeliharaan lift sudah ditandatangani. Di sini kita sudah mendekat, bisa dilihat kan? Perlindungan masih terpasang. Saya tekan tombolnya dan kita tunggu sebentar untuk keajaiban. Ini bukanlah keajaiban, tetapi para ahli kita harus bekerja keras agar semuanya berjalan lancar. Ini dia, liftnya sudah tiba dan Anda bisa naik ke lantai 3. Ayo, kita naik. Dan berangkat. Lift sudah sangat membantu kami dalam pekerjaan. Dan sekarang kita akan mendekati objek bersama-sama. Seperti yang Anda lihat, semuanya sudah terpasang dengan baik di sini. Ada 2 panel distribusi di sini. Satu-satunya hal yang belum selesai di sini adalah pemasangan lemari. Nantinya kami akan memasangnya dan juga perlu menyambungkan stasiun pengisian untuk mobil listrik dan sepeda listrik. Semua stasiun sudah dibeli, tetapi kami akan menyelesaikan pekerjaan sebelum melakukan penyambungan. Ini adalah sejumlah pekerjaan yang belum kami mulai. Mengapa begitu? Karena prioritas utama kami adalah menyelesaikan semua peralatan teknis yang berkaitan dengan sistem keamanan, pemadam kebakaran otomatis, detektor, dan berbagai sistem teknis lainnya. Dan lihatlah, rekan-rekan, ini lah sistem-sistem rekayasa. Sistem penghilang asap, ventilasi. Anda dapat melihat saluran udara ke bawah. Ada saluran-saluran ini untuk menghubungkan peralatan.
Sebagian besar peralatan sudah ada di sini, sementara sebagian harus kami kirimkan. Yang ingin saya tekankan adalah bahwa kami terpaksa mengambil langkah tertentu, memesan peralatan di luar proyek. Apa yang mempengaruhi hal ini? Awalnya ketika kami memulai proyek ini bersama, kami sedang mengembangkan mesin penggiling sudut dan tidak pasti apakah kami akan menyelesaikannya atau tidak. Kami memang yakin bahwa kami bisa melakukannya, tetapi hingga saat itu masih belum terselesaikan dan memutuskan untuk meninvestasikan pada peralatan khusus untuk produksinya akan terasa tidak tepat pada waktu itu. Itu akan menjadi langkah yang kurang hati-hati. Namun saat ini kami telah mendapatkan sertifikasi untuk memproduksi mesin penggiling sudut sehingga menjadi logis untuk memiliki peralatan khusus kami sendiri untuk produksinya. Peralatan apa yang dimaksud? Itu termasuk cetakan untuk baja listrik, mesin cetak tekanan tinggi, serta fasilitas cetak untuk plastik. Semuanya sudah tersedia sekarang. Tentu saja, sekarang kita ada di ruang kontrol di mana tahapan akhir pekerjaan sedang berlangsung. Semua catatan dan kekurangan yang terungkap sedang diperbaiki. Saya ingin menunjukkan satu contoh kepada kalian. Sekarang, ayo kita masuk ke dalam kantor di sini. Ya, sebelumnya kami memiliki keluhan tentang penutupan, tetapi semua sudah diperbaiki oleh tim. Sekarang tidak ada keluhan lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah memasang baterai kedudukan karena mereka baru saja selesai kemarin. Di sini kita bisa menunjukkan bahwa di kantor ini tutup harus dipasang karena ada catatan untuk menyelesaikan semua hal tersebut. Meskipun perbaikan ini kecil, tetapi harus dilakukan dan harus diselesaikan. Lihatlah, di sini lemari sudah dipasang. Meja-meja telah dipindahkan dari ruangan ini. Pekerjaan di ruangan ini sudah selesai dan sekarang sedang dilakukan pembersihan. Ada beberapa catatan tentang lantai yang sudah diperbaiki dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan sehingga ruangan ini akan segera siap digunakan. Lihat, mebelnya sudah ada di sini. Sekarang mari kita masuk ke kantor-kantor kerja. Di sini Anda bisa melihat bahwa kantor ini digunakan untuk bekerja dan bahkan ada beberapa proses yang terjadi di dalamnya. Apa itu? Itu adalah label pada kabel-kabel. Saat ini para staf sedang mencetak label-label ini. Sekarang mereka tidak lagi menggunakan spidol tetapi mencetak dengan kode-kode batang. Cukup arahkan smartphone dan mereka dapat membaca semua parameter. Apa dan di mana. Sekarang pusat dari semua sistem rekayasa ada di sini. Kami sedang dalam tahap akhir. Anda bisa melihat bahwa semua peralatan berfungsi, penyetelan sedang dilakukan, dan di sini terintegrasi sistem alarm kebakaran, pemantauan video, serta pengaturan suhu dan pendingin. Semua ini ada di sini. Di sini. Di sini Anda juga bisa melihat bahwa seluruh sistem ini sudah beroperasi, berfungsi, dan sudah siap untuk diaudit. Apakah Anda merasa nyaman berjalan di lantai pertama? Ya,
sangat nyaman. Apakah ini memenuhi persyaratan yang diterapkan untuk kantor? Jauh lebih dari itu, karyawan-karyawan sudah memberikan umpan balik positif, sudah terasa nyaman sekarang. Ya, makanya di sini hangat dan nyaman. Pintu putar sudah dipasang di sini, bahkan ruang pintu masuk pun sudah dibuat. Ada catatan tentang baterai putih yang kurang sesuai dengan estetika sekitar. Yang lebih penting lagi, ada masalah dengan pemasangan pintu berputar. Namun masalah ini sudah diatasi dengan menggunakan radiator pemanas vertikal. Mari kita keluar dari sini. Saya juga akan menunjukkan sedikit yang tersisa di sini. Ada juga beberapa catatan yang kami miliki. Sekarang ada ambang pintu yang sedang dibuat dan kami memiliki papan nama sementara di sini. Mengapa sementara? Banyak yang mengusulkan berbagai macam papan nama yang berbeda. Saya katakan rekan-rekan, yang penting adalah tulisan PT Sovelmash di situ. Saya kira papan nama ini hanya sementara. Semua orang memahami bahwa kami akan berubah dari PT menjadi perseroan terbuka dan itu tidak akan lama lagi. Mengapa membuang-buang waktu dan tenaga untuk hal yang tidak perlu? Jika kita melihat keseberang teman-teman kita sedang bekerja di sana. Ini terkait dengan kesalahan dalam penempatan pagar yang terlalu jauh sekitar 0,5 meter. Namun dalam rencana kadastral semuanya harus tepat dan teliti. Jadi berapa banyak pekerjaan yang menunggu kita, kami menolaknya. Atau lebih tepatnya kami tidak menolaknya saat itu adalah tindakan yang diperlukan untuk melewati musim dingin tanpa masalah dan tanpa mengotori seluruh area. Kami memilih untuk memasang trotoar sementara dan menyiapkan lapisan aspal sementara. Karena jika terjadi genangan air dan lumpur merata di sekitar sini, kami harus menggali sekitar 1 meter tanah dan mengeluarkannya. Jadi tindakan ini bisa dimaklumi. Sebentar kami harus mengganti beberapa bagian di sini dari yang sementara menjadi permanen. Kapan kita akan melakukannya? Operator akan menunjukkannya sekarang. Ini adalah titik lemah kami yang membutuhkan biaya tambahan, yaitu masalah dengan input kedua dalam pasukan air. Kini kita sudah sampai di titik di mana pekerjaan kita berhenti pada musim gugur. Meskipun ada parit yang digali di sini, kami harus menutupnya karena jelas bahwa semua pekerjaan akan dihentikan hingga cuaca menjadi lebih hangat. Sekarang kita harus melakukan hal berikut. Kita harus menggali lagi, menghapus tanah, melakukan penggeboran keluar ke area yang dibatasi oleh pagar kuning, meletakkan pipa dan melakukan rekonstruksi pada kamar air. Semua ini adalah persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Teknopolis dan kita harus memenuhinya. Itulah mengapa kami memerlukan dana. Kita juga perlu menyelesaikan pekerjaan lanjutan terkait penataan lingkungan di sini. Pekerjaan-pekerjaan ini juga dilakukan menjelang akhir tahun, hampir selesai di sini. Kami juga memasang dinding penahan meskipun sebenarnya wilayah kami seharusnya berakhir di sudut bangunan ini menurut rencana kadaster. Namun kami memasangnya dengan cara yang agak luar biasa. Namun berkat cuaca yang bagus sekarang, kami berhasil menyelesaikan dinding penahan sesuai dengan rencana. Ini berdiri di sini. Tiang-tiang sudah terpasang dan semuanya diletakkan di atas tiang-tiang ini dan di sini akan dipasang pagar. Ini akan menjadi dinding penahan seperti itu untuk melindungi. Dan di sana Anda dapat melihat persimpangan aspal. Semua ini harus kami perpanjang ke sini dan sebagian harus kami hilangkan. Nah, di sini, Anda bisa melihat gudang kotak, pipa untuk sistem ventilasi pemadam kebakaran, dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan keamanan bangunan. Untuk mendapatkan sertifikat selesai konstruksi, kami harus menyelesaikan pekerjaan ini yang memerlukan sejumlah dana.
Karena apa yang sedang kami lakukan di atas, saya rasa atau seharusnya kami rencanakan adalah menorganisir pekerjaan ini. Di lantai 3 setelah 20 Mei, lebih dari 200 orang harus mulai bekerja. Kami harus menyelesaikan pemasangan sistem ventilasi dalam waktu sesingkat mungkin. Walaupun begitu, kami sudah mulai menyiapkan dokumen-dokumen awal. Sebagian besar berkas sudah disusun. Jadi kami paham apa pekerjaan yang perlu kami selesaikan untuk mendapatkan sertifikat penyelesaian konstruksi dan izin penggunaan. Dan dalam rencana yang kami terima, kami diharuskan memulai produksi pada bulan Agustus. Nah, sekarang mari kita kembali ke topik produksi. Mari kita kembali ke topik ini untuk membahas produksi. Alexei kocokkan beretu, angin sedang menerbangkan kertas-kertasnya. Mari kita kembali ke produksi. Mari kita masuk ke dalam area produksi di sini dan kita bisa melihat sejumlah komponen. Nah, ini adalah komponen-komponen dari mesin pertama yang telah dipesan. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menggantikan impor. Mesin ini berasal dari Prancis dan saat ini tidak lagi dikirim. Kemudian ada pihak yang datang kepada kami dengan pertanyaan, apakah kami bisa melakukannya? Dan jawabannya adalah ya, kami bisa. Dan Anda bisa melihat bahwa proyek ini telah selesai. Namun bukan hanya satu mesin yang kami buat sekaligus, melainkan beberapa. Mengapa? Karena satu akan digunakan untuk pengujian ekstensif hingga titik kehancuran. Yang kedua akan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi. Yang ketiga akan dikirimkan kepada pelanggan. Dan yang keempat akan dijadikan cadangan untuk garansi. Hal ini memungkinkan kami untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kinerjanya. Nah, lihat ini stasiun pengisian mobil listrik yang akan segera dipasang. Nantinya kita akan menyambungkannya. Lucu juga di Amerika Serikat, situasi ini mulai mirip dengan yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 90-an. Stasiun pengisian Tesla dipotong semua kabelnya dan dijual sebagai tembaga. Mereka bakal menabur apa yang mereka tanam. Jika kita melihat ke arah sana, sekarang Anda akan melihat para pekerja di mesin sedang sibuk. Mereka adalah para insinyur yang tengah mempelajari cara kerja mesin. Untuk bisa merancang lebih baik, mereka perlu memahami bagaimana mesin-mesin ini beroperasi. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan. Mereka dipotong di area persiapan dan kami sudah memiliki semua peralatan yang dibutuhkan untuk itu. Ayo kita lanjut. Di sini Anda bisa melihat bahwa masih ada banyak material di gudang meskipun jumlahnya sudah jauh lebih sedikit dari yang sebelumnya. Inilah bagian untuk mesin dengan pendingin air. Foto itu telah diposting dan banyak yang mengeluh mengapa ada ketidakrataan dan sebagainya. Ini adalah tahap awal pemrosesan. Tetapi saya akan menunjukkan yang lain agar Anda mengerti apa yang sedang terjadi. Dan ini adalah mesin dengan pendingin air juga dari Jerman. Bagaimana kualitas pemrosesannya di sini? Tetapi kami akan memprosesnya lagi dengan lapisan pelindung. Omong-omong, ini adalah mesin untuk bus listrik dari Jerman dan pasukannya juga sudah sulit. Mari kita kembali ke yang lama, seperti pepatah mengatakan yang baru adalah yang terlupakan. Ini adalah dasar
318 kolobok dan akan digunakan untuk motilok. Apa itu motilok? Mari tunjukkan belahnya. Mesin ini akan memutar baling-baling ini, baut ini, dan baut ini akan memberikan daya angkat hingga 200 kg. Dan ini sebenarnya adalah dilakukan stapel. Di atas stapel ini kerangka motilok ini akan dirakit, di mana baut-baut ini dengan mesin-mesin ini akan dipasang. Setelah itu tolong katakan pada saya, apakah kita akan mulai produksi pada bulan Agustus atau sudah mulai? Jawaban bagus. Dan jika kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh karyawan kami, dia sedang mempersiapkan bagian untuk mesin lain, menghapusnya. Di sini ada starter untuk winch lift dari generasi baru. Winch itu yang pada dasarnya kami tiru dari Otis, tetapi menerapkan mesin kami sendiri, mengujinya, menjalankannya, dan membuat kesimpulan kami sendiri. Kami tidak puas dengan hasilnya, meskipun kami melampaui Otis dalam hal parameter, tetapi ini tidak memuaskan kami. Mengapa? Karena kami tidak ingin hanya meniru begitu saja. Dengan memahami kekurangan, kami berusaha untuk menghilangkannya dari produk kami. Di sini kita punya stasiun pemadam kebakaran otomatis. Terlihat pemasangannya sudah selesai. Saat ini sistem ventilasi sedang dipasang dan diperbaiki. Jadi kita sedang menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan, mulai dari ventilasi, sistem peringatan, pemadam kebakaran, hingga pemasangan sensor. Itu adalah sejumlah besar pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk menyelesaikan proyek ini. Tetapi kita tahu apa yang perlu dilakukan dan seberapa besar volume pekerjaannya. Dan jelas bahwa bangunan ini, tolong tunjukkan ke atas apa yang sedang dilakukan di sana. Baru-baru ini tidak ada apa-apa di sana. Dan semua jaringan teknik ini begitu padat sehingga akan sulit untuk memasang sesuatu yang baru di sana. Itulah sebabnya rekan-rekan kami akan menghadapi lonjakan yang signifikan, baik secara finansial maupun dalam hal beban kerja. Ada banyak dokumen yang harus ditangani dan kami terus-menerus berurusan dengan dokumentasi. Di lantai atas, terutama di lantai 3, ada tumpukan tugas yang menunggu. Sebenarnya, kami sudah menyiapkan ruang di sana untuk menerima peralatan untuk perakitan MSD. Tolong berhati-hati. Sebelumnya, saat kami masih dalam tahap negosiasi untuk produksi mesin gerinda, kami mengasumsikan bahwa pengontrolnya juga akan diproduksi di China. Namun akhirnya kami harus menarik diri dari rencana tersebut. Semua upaya kami tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, karena orang-orang di China tidak semudah yang kami bayangkan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk mengambil alih proses tersebut sendiri. Mengapa saya akan jelaskan sekarang? Lihatlah, inilah mesin kami. Sekarang mari kita lihat mesin serupa dari China. Ini adalah mesin buatan China yang melakukan operasi serupa, membuat dan memasang instalasi slot yang sama.
Saya bertanggung jawab atas keseluruhan proyek ini, mulai dari konstruksi, perancangan teknologi hingga lilitan. Prioritas saya tentu saja aspek ekonomis. Banyak yang beranggapan bahwa para penemu terlalu terpaku pada ide-ide mereka, terputus dari realitas dan tidak mengerti kehidupan sehari-hari. Mereka dianggap sebagai individu yang tidak pragmatis. Namun bagi kami, para pemasar, kami berada di jalur pemasaran dan penjualan. Kita adalah yang mengerti dinamika bisnis yang sebenarnya. Rekan-rekan, perhatikan, mereka menjadi pusat setelah memiliki produk di tangan, barang atau produk itu sendiri, namun produk itu diproduksi dengan biaya tertentu. Untuk mendapatkan margin laba yang besar, mereka harus mengalami kondisi di mana ada kekurangan besar, atau ketika seseorang menjual dengan harga yang sangat rendah. Jika tidak, mereka tidak akan mendapat banyak keuntungan. Jadi, ketika kita sebagai contoh memutuskan untuk melakukan yang berbeda, dari mana saya mulai? Saya memulainya dengan biaya produksi. Dan apa kesimpulannya bagi kita? Salah satu contoh menarik adalah kasus Beli. Banyak yang berpendapat bahwa China memiliki keunggulan karena tenaga kerjanya murah. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Saat saya menghitung biaya produksi untuk operasi pemasangan isolasi slot, ternyata 93% dari biaya tersebut adalah untuk bahan baku, sisanya adalah untuk gaji, pajak, dan biaya lain. Bahkan gaji yang diberikan cukup besar. Mengapa begitu? Karena seorang operator dapat mengoperasikan beberapa mesin sekaligus, sehingga biaya gaji operator tersebut dapat dibagi untuk beberapa mesin. Jika dia mengoperasikan satu mesin, biayanya mencapai 93%. Tetapi jika dia mengoperasikan 4 mesin, biayanya hanya 96%. Tetapi pernyataannya sekarang adalah, apa hubungannya dengan gaji? Mengapa kita membicarakan tentang pajak dan hal-hal lainnya? Tetapi ini berada dalam konteks teknopolis. Namun ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana jika kita memasang sebuah manipulator di sana? Anda pasti melihat bahwa ada sebuah robot manipulator di sebelah sana yang akan bertugas untuk memasang inti-inti tersebut, sehingga operator hanya perlu mengganti gulungan isolasi. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah berapa persen dari biaya produksi yang akan diperhitungkan sebagai biaya bahan baku? Mungkin mencapai 98-99%. Jadi pertanyaannya adalah, kami menjual tembaga, aluminium, dan bahan lainnya ke China dan kami mendapatkan produk dengan harga murah. Namun di sini kami membeli bahan melalui bursa London, sementara di sana kami memperolehnya dengan cara yang berbeda. Inilah yang menyebabkan ketidakselarasan. Namun ketidakselarasan ini dapat diatasi dengan pendekatan seperti ini. Misalnya saat kami menghidung operasi teknologi seperti penggasahan poros untuk mesin penggilingan menggunakan CNC, semuanya berjalan lancar. Kami mengambil batang berdiameter 14 mm, menggulahnya dan mendapatkannya. Tetapi di sini bagian akhirnya berukuran 8 mm, sedangkan di sana 12 mm. Berapa banyak yang perlu dihilangkan? Namun jika kami menggunakan mesin potong dan mendapatkan benda kerja dari batang di mana hanya perlu dilakukan penyelesaian di tempat-tempat tertentu, maka biaya produksi kami akan turun secara signifikan. Jika kita juga menggunakan mesin untuk motong ulir yang membuat ulir di ujung untuk memasang gigi roda, gigi pada mesin gerinda, biayanya hanyalah sebagian kecil dari total biaya. Selain itu, misalnya orang yang mengoperasikan mesin potong dan mesin ulir juga dapat mengoperasikan mesin pencetak yang akan mencetak baja listrik karena mesin tersebut mampu melakukan sekitar 5 tekanan per detik. Kita dapat menghitung berapa detik yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu paket
stator atau rotor. Jadi rotor dipasang ke dalam mesin cetak tekanan tinggi dan dicetak beberapa unit sekaligus, sementara bahan baku untuk mesin potong segera dimuat ke dalam pengisi batan. Dengan begitu, satu orang mendapat mengoperasikan 3 atau 4 mesin sekaligus. Menurut Anda, dengan rasio biaya seperti itu, apakah layak memberikan gaji yang baik kepada orang tersebut? Tentu, karena gaji tidak memiliki dampak yang signifikan. Yang terpenting adalah bahwa orang tersebut adalah seorang spesialis yang andal. Jika kita memulai dengan ide seperti yang diusulkan, misalnya, ayo ambil satu gudang, perbaiki, pasang banyak peralatan, dan kita bisa mulai produksi. Teman-teman, jika kita menggunakan peralatan yang tersedia bukan yang sesuai kebutuhan, maka hasilnya adalah produk yang tidak bisa kita jual, karena hal ini berdampak negatif pada biaya produksi. Oleh karena itu, setiap kali kita berencana untuk memproduksi sesuatu bersama, kita harus mempertimbangkan dengan baik peralatan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dari sini timbul pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan pendanaan? Karena kita membutuhkan mesin potong, mesin ulir, dan mesin pencetak. Karena kita sudah memahami bahwa kita akan memproduksi mesin cetak tekanan tinggi juga sudah dipesan, bahkan Anda sudah melihat fotonya. Victor Aristov sudah memperlihatkan roda gigi yang dilemparkan. Tentu saja masih perlu beberapa penyesuaian karena itu adalah cetakan kasar, tetapi kami akan menyelesaikannya. Jadi teman-teman, kita menghadapi masa yang sangat menarik. Saat ini kita bersiap untuk memulai tahap baru, memulai produksi. Untuk bisa melakukannya, kita perlu mendapatkan laporan penyelesaian konstruksi dari semua pihak terlibat, dan untuk mencapainya kami harus memasang sistem ventilasi, menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan, dan memasang peralatan bahkan yang tidak direncanakan sebelumnya. Tetapi jika kita ingin memaksimalkan probabilitas proyek ini, maka kita harus melakukan semua ini. Terima kasih kepada semuanya dan semoga sukses.